Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajar Priyatna, eh, dari kelas Psikologi Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep psikologi. Yang pertama, konsep psikologi behaviorisme. Konsep behaviorisme itu menekankan perspektif psikologi pada tingkah laku manusia, yakni bagaimana individu dapat memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil dan menjadi lebih mengetahui. Behaviorisme memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pemeliharaan atas bentuk perilakunya. Tujuan konsep psikologi behaviorisme ini adalah mencoba memprediksi dan mengontrol perilaku manusia sebagai introspeksi dan evaluasi terhadap tingkah laku yang dapat diamati, bukan pada ranah kesadaran. Konsep psikologi. Nah, terus yang kedua itu konsep psikoanalisis. Konsep ini menyatakan bahwa struktur dasar kepribadian manusia sudah terbentuk pada usia 5 tahun. Freud membagi struktur kepribadian ini dalam 3 komponen, yaitu idea itu ide, ego, dan superego. Perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara ketiga komponen tersebut. Kalau ide itu merupakan sumber dari insting kehidupan seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Dan kalau insting agresif yang menggerakkan tingkah laku. Ide beroperasi pada prinsip kesenangan. Kalau sedangkan ego sebagai sistem kepribadian yang terorganisasi, rasional, dan berorientasi pada prinsip realitas. Kalau superego itu merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan norma di masyarakat, baik buruk atau benar salah. Superego itu berfungsi untuk melindungi atau merintangi dorongan ide, terutama dorongan seksual dan sifat agresif. Juga mendorong ego untuk menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik serta mengejar kesempurnaan. Yang ketiga, konsep humanistik. Itu merupakan konsep besar dari psikolog-psikolog terkenal seperti Carl Rogers, Gordon Allport, dan Abraham Maslow. Konsep ini muncul sebagai gerakan besar psikologi pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Humanistik ini menegaskan adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Manusia mempunyai potensi di dalam dirinya untuk berkembang sehat dan kreatif. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan khusus. Aliran ini atau konsep ini mengkritisi aliran behaviorisme yang menekan pada stimulasi tingkah laku yang teramati. Konsep humanistik juga tidak menyetujui pandangan psikoanalisis yang cenderung pesimistik dan pandangan behaviorisme yang cenderung memandang manusia sebagai netral. Netral itu seperti tidak baik dan tidak jahat. Menurut konsep humanistik, psikologis dan behaviorisme telah salah dalam memandang tingkah laku manusia, yaitu sebagai tingkah laku yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuasaannya, entah sadar atau tidak. Terus konsep humanistik memandang manusia pada hakikatnya adalah baik. Perbuatan-perbuatan manusia yang kejam dan mementingkan diri sendiri dipandang sebagai tingkah laku patologik yang disebabkan oleh penolakan dan frustasi dari sifat yang pada dasarnya baik tersebut. Seorang manusia tidak dipandang sebagai mesin otomatis yang pasif, tapi sebagai peserta aktif yang mempunyai kemerdekaan memilih untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib orang lain. Dan keempat itu konsep kognitif. Konsep ini mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana ya, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses.
seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa konsep belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Dan saya juga akan menjelaskan proses pengolahan informasi dalam komunikasi. Dan sensasi merupakan bagian dari persepsi. Sensasi itu berasal dari kata sense, artinya itu alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Terjadinya proses sensasi ini disebabkan ketika alat pengindera kita merangsang sesuatu yang dirasakan atau dilihat, kemudian dipahami di otak kita apa yang dirasakan atau dilihat dan didengar. Jadi secara sederhana proses sensasi ini diartikan sebagai alat penerima dan sejumlah rangsangan yang diteruskan ke otak dan yang kemudian akan menyeleksi rangsangan yang diterima tersebut. Dan sedangkan persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Proses persepsi didahulukan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia itu sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya, sehingga ia merasa atas apa yang terjadi pada pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar. Sensasi merupakan dari persepsi ini saya akan menjelaskannya bahwa persepsi itu kan proses sensasi. Sensasi itu kan diartikan sebagai menerima atau indera kita. Nah, lalu sensasi itu sebagai alat dan persepsi itu sebagai yang menangkapnya. Jadi persepsi itu didahulukan oleh sensasi ini. Sensasi ini kan seperti mata melihat. Kita misalnya melihat seseorang sedang terjatuh dari motor, misalkan contohnya tuh, misalnya seseorang terjatuh dari motor, kita melihat, nah kita mengalami persepsi itu seperti takut naik motor atau takut kencang-kencang naik motor itu. Makanya sensasi itu bagian dari persepsi juga, atau masih satu kesatuan. Nah, terus contoh yang lain adalah ketika misalnya saya melihat penceramah datang naik mobil mewah, terus dengar ceramahnya itu menarik. Nah, terus sensasi itu kan kita ngelihat, terus ngelihat terus didengarkan, itu sensasi. Nah, terus berubah menjadi persepsi yang mempersepsikan bahwa penceramah itu baik. Misalnya kan kita mendengar ceramah itu bagus banget, nah, terus kita mempersepsikan itu jadi penceramah itu baik ya, bagus gitu. Jadi itu yang dinamakan persepsi. Nah, terus misalnya ketemu lagi nih sama misalnya itu satu sekolah sama penceramah yang tadi. Nah, lalu kita mendengar juga bagus, kita mendapatkan sensasi bagus, lalu dipersepsikan bahwa jadinya kita mempersepsikan bahwa sekolah itu sekolah yang bagus ya. Nah, terus kita ada lagi ceramah dari sekolah yang lain, orang itu bersekolah di sekolah lain, nah terus itu nggak bagus. Nah, kita bisa mempersepsikan bahwa sekolah yang tempat penceramah ketiga ini tidak bagus karena tidak sama dengan kedua orang yang awal. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.